Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi guys di MGV89 channel. Kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara mengganti oli shock, seal shock untuk motor CBR 250R, baik yang itu KYJ, K33 itu sama. Jadi untuk olinya di sini saya menggunakan oli Honda yang genuine. Dan juga nih seal shocknya sama seal debu, nggak tahu nih asli apa gimana guys, tapi kalau lihat dari ratingnya katanya asli. Untuk harganya sekitar 140 ribuan guys di online shop. Jadi untuk oli yang dibutuhkan untuk Honda CBR 250R untuk pipa tabung 37 mili itu sekitar 331 mili guys, jadi harus kita beli 2 botol. Oke, karena di sini saya tidak punya standar pedok, mungkin saya kali dengan menggunakan ini guys, dongkrak mobil. Setidaknya dia bisa membuat ban depan itu tidak nyentuh lantai. Oke, langsung aja. Di sini untuk seal shock keadaan motor saya sebelah kiri sudah rembes guys. Jadi cepat kita lakukan perbaikan, jangan ditunggu hingga dia baret. Kalau dia sudah baret di bagian pipa tabung, itu udah lain cerita guys. Biaya yang dibutuhkan juga menjadi lebih banyak karena kita mengganti bagian dari pipa tabungnya. Untuk harganya pun tidak murah. Oke, di situ bisa kita lihat untuk kondisi udah cukup rembes guys. Jadi langsung saja pertama yang kita lakukan, kita buka dulu untuk bagian spakbor. Ini spakbor yang saya gunakan kepunyaan motor CB150R saya guys ya. Kebetulan spakbornya nganggur ya, saya gunakan karena motor yang saya dapat ini second hand. Jadi spakbor yang dipasangnya kemarin itu yang variasi, punyanya Ninja, bukan yang ori guys ya. Yang kemarin spakbor Ninjanya. Oke, di sini kita buka dulu untuk baut mur bagian depan. Di situ menggunakan kunci 22 dan ditarik asnya. Dan jangan lupa di situ ada pengunci dari as, ada baut 12 yang sudah saya buka dulu. Kemudian velg kita lepas. Begitu juga dengan spakbornya. Oke, di situ bisa kita lihat di bawah tabung shock ada baut L ukuran 6 mili yang kita buka ya guys. Jadi cara membuka seperti di video, kita tahan dengan menggunakan as roda, kunci L nancap ke bawah bottom shock dan dibantu dengan menggunakan kunci T. Oke, tidak lupa di bawah kita taruh wadah untuk penampung oli shocknya. Untuk membukanya ke kiri guys ya. Oke guys, seperti kita lihat di video itu sudah kotor oli shocknya karena sudah bercampur sama air. Ya beginilah dia. Jadi untuk membantu mengeluarkannya cukup di reciprocate nih kata guys, atau diangkat turun supaya membantu oli shocknya keluar dari tempat pembuangannya. Untuk bautnya itu kita selamatkan dulu guys. Di situ ada ring tembaga, jangan sampai hilang guys ya, karena itu akan membantu seal dari bautnya. Kita pastikan oli betul-betul drain sempurna guys ya. Memang kerjanya banyak ya, tapi bisa menghemat budget kita daripada menggantinya ke bengkel. Mungkin ini bisa menjadi referensi buat kawan-kawan. Oke. Di situ kita lepaskan shock dari dudukannya guys ya.
karena kita akan membantu atau membuka dari seal debu. Di bawah seal debu itu ada berupa klip dari penguncinya. Di situ kita cukup buka dengan menggunakan obeng min. Sudah berkarat guys, jadi nanti setelah seal socket terpasang yang baru, tidak lupa bagian dari seal socket kita beri grease guys ya, supaya tidak menyebabkan korosif. Oke, setelah seal clip terbuka, kita hentak-hentakkan ke bawah bottom shocknya karena dia dikunci oleh ring. Berbeda dengan shock-shock Honda Sport yang Tiger, Mega Pro, Verza series yang 31 mili, dia tidak menggunakan semacam pengunci. Jadi tadi caranya seperti itu guys ya. Setelah dientak-entakkan, setelah terbuka kita bersihkan, kita inspeksi semuanya dari pipa as shocknya apakah ada baret. Kalau masih bisa diselamatkan, berarti kita cukup ganti seal shocknya saja. Ini seal shocknya info dari pengendara yang saya beli sebelumnya, baru pertama kali diganti, berarti memang aslinya saja sudah awet guys. Oke, biasa kita lihat keadaan yang lama, di situ sudah getas, sudah banyak karatan, begitu juga dengan seal debu, sudah keras bagian karetnya, memang sudah waktunya untuk dilakukan pergantian. Oke, di sini kita bisa bersih-bersih guys, bagian-bagian kotor-kotorannya. Untuk ring-ringnya nggak usah dilepas, dibersih-bersihkan aja bagian permukaannya. Supaya tidak lupa guys, kalaupun pengen dibersihkan pun boleh, supaya tidak lupa pun difoto pun bisa juga. Oke, kemudian kita lanjut ke bottom shock. Di dalamnya itu terdapat sambungan atau penutup dari pipa sulingannya yang letaknya seperti di video. Di bagian situ tidak lupa kita beri sedikit grease ya guys, supaya tidak karat di bagian permukaannya, baik itu yang di pipa suling bagian bawah dan di cover penutupnya. Itu yang saya beri grease-nya Greasivity guys, karena Greasivity yang high temp. Oke, kemudian langsung saja kita pasangi untuk seal shocknya. Supaya aman bagian seal dari permukaan shock, kita gunakan plastik guys ya, karena ada permukaan yang cukup tajam di area permukaan luar atau outside dari pipanya. Jadi kita gunakan semacam plastik. Untuk pemasangannya, bagian yang dalam groove-nya atau semacam polongan itu di bagian bawah, dan yang dekat dengan itunya guys, ringnya itu di bagian atas. Oke, bisa dilihat tadi diberi grease ya guys ya di bagian permukaan alur dari seal shocknya. Di sini saya membersihkan tempat dudukan dari seal shocknya akan dipasang. Saya menggunakan brake cleaner, menggunakan bensin pun boleh. Kemudian kita pasang, tinggal kita masukkan. Di sini untuk memasang dari seal shocknya, saya menggunakan seal shock yang lama.
Seal shock yang lama dimasukkan kembali ke dalam pipa tabung, kemudian dibantu menggunakan kunci seperti ini guys, kunci pembuka dari baut CVT Matic. Jadi pastikan dia merata nokoknya, bagian bawah, atas, kiri, kanan, sampai dia betul-betul seal yang baru duduk di tempatnya, sehingga nanti untuk seal clip yang akan kita pasang juga langsung set di tempatnya. Hati-hati ketika menokoknya guys ya, jangan sampai terlalu keras sehingga membuat pipa asok dari CBR ini jadi lecet. Oke, di sini proses pemasangan seal clipnya, tinggal dipasangkan sesuai dengan alur yang ada di dalamnya dan dipastikan betul-betul dia tidak keluar dari alurnya. Oke, dirasa sudah cukup duduk semuanya bagian seal clip. Lanjut ke bagian seal dust atau seal debu. Kita beri sedikit grease bagian dalam, bagian luar, untuk membantu sedikit mengurangi supaya tidak masuk air guys. Ya, namanya juga kita mencegah supaya tidak timbulnya karatan. Grease yang saya gunakan masih grease CVT guys ya. Oke, dipasangkan secukupnya aja. Jika sudah cukup, langsung dimasukkan ke dalam pipa asok CBR-nya dan tinggal ditekan ke bagian dalamnya. Dipastikan dia rata guys ya, tidak ada yang pencong, supaya betul-betul sempurna. Oke, kemudian kita lanjut ke pengunci dari bottom shocknya, itu bagian kunci L kita bersihkan menggunakan brake cleaner. Setelah bersih, kita beri sedikit grease di bagian dratnya supaya untuk tidak karatan guys ya. Menggunakan thread lock pun juga bisa. Oke, di sini tinggal kita masukkan ke dalam as shock bottomnya, kemudian kita kunci. Oke, cukup gampang guys, tinggal kita install ke motornya. Oke, kita masukkan ke dalam segitiga bagian bawah, bagian atas, dan ke stangnya. Oke, kemudian itu ada berupa safety clip guys ya, ring. Tinggal kita masukkan saja ke bagian groove-nya, bagian alur dari tempat dudukannya. Pengunci tiba guys ya. Setelah terpasang, kita kunci baut dari stang jepitnya. Kemudian baut yang ada di segitiga atas menggunakan kunci ukuran 12. Dan di bagian segitiga bawah menggunakan kunci ukuran 14. Oke, lanjut ke step berikutnya. Untuk bagian tutup dari oli shock itu kita buka, di situ menggunakan kunci ukuran 17, membukanya ke arah kiri seperti biasa guys ya. Hati-hati ketika membukanya karena ada spring atau tekanan di dalam tutup cover shocknya. Oke, di sini kita takar untuk oli shock ya guys ya. Tadi sekitar 331 guys ya kalau dari buku manualnya.
lebih dan kurang sedikit dari 331 nggak masalah, karena kita motor untuk dipakai harian guys. Untuk satu oli shock ini 175 mili oli shocknya Honda untuk Showa. Kemudian masuk ke tabung yang berikutnya, kita takar sekitar 330-an lebih sedikit guys. Untuk menggunakan oli yang lain pun bisa, terserah, bebas guys. Tapi secara kualitas, karena standar ya, kita sama-sama tahu bagaimana kalau sudah standar berarti sudah terjamin guys ya. Oke, kemudian tinggal kita masukkan, dibantu dengan untuk penampung olinya, kita masukkan semuanya guys. Siram tiga. Oke guys, mungkin sampai di sini cukup gampang. Caranya gimana? Kawan-kawan yang ingin membongkar sendiri ataupun masih ragu, bisa ditanya-tanya di kolom komentar, atau ada saran-saran dari kawan-kawan. Kemudian setelah terisi semua oli shocknya, kita tutup lagi. Untuk memasangnya jangan lupa ditekan guys ya, dan pastikan dia center supaya tidak merusak ulir atau derat di bagian asoknya. Sambil ditekan, sambil diputar ke kanan untuk pengunci cover shocknya. Oke, kemudian di sini setelah terpasang semuanya tadi guys ya, kita pasangkan kembali dari spatbornya. Ini spatbor yang saya gunakan, motor saya yang satunya lagi karena tidak terpakai, saya manfaatkan saja. Untuk spatbor CB 150 yang LED, dia masuk PNP, hanya kedudukannya saja yang berbeda. Oke, sebelumnya kita pastikan area dari kampas rem kita beri space supaya gampang masuknya. Setelah itu kita masukkan as, begitu juga dengan bagian kiri dan bagian kanan, dan dipasangi mur pengunci dari bautnya. Situ menggunakan kunci ukuran 19. Ukuran 22 guys ya. Kemudian baut pengunci dari asnya kita pasangkan kembali untuk ukuran baut 12 ya. Mengunci ke arah kanan guys ya, jangan sampai lupa untuk memasangnya. Oke, mungkin cukup untuk video saya untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan. Bisa dilihat sudah tidak ada lagi rembesan dari oli shocknya. Silahkan kalau ada yang mau ditanya-tanyakan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.